Shalom saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur untuk kesempatan kita boleh kembali bersama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak setiap kita untuk boleh menenangkan hati kita datang ke hadapan Tuhan dan kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya sudah siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Saya ajak setiap kita untuk bersatu di dalam doa. Allah yang baik, kami saat ini mengucap syukur kepadamu karena hari demi hari Engkau begitu baik kepada kami. Hari demi hari Engkau sudah menolong kami di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Dan saat ini Tuhan, di dalam kesempatan yang singkat ini, sebuah waktu yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu ya Tuhan agar setiap kami boleh diberikan fokus untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu yang tidak terbatas itu bekerja secara penuh untuk mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami menyerahkan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita saat ini membuka bagian Alkitab kita dari bagian 1 Raja-Raja pasal yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 kita akan membaca dari ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13. 1 Raja-Raja 6 ayat 11 sampai ayat 13. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi saya sangat mendorong saudara-saudara untuk boleh membaca bagian perikop ini secara menyeluruh. Saya membacakan ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Sedemikian jauh pembacaan firman kita. Saudara-saudara didorong untuk tetap membuka bagian perikop ini. Saudara-saudara, latar belakang dari kisah keseluruhan bagian dari kitab 1 Raja-Raja 6 ini itu menceritakan tentang pembangunan Bait Allah. Pembangunan Bait Allah di Yerusalem waktu itu yang diinisiasi oleh anak dari Raja Daud, yaitu Raja Salomo. Saudara-saudara, kisah pembangunan Bait Allah ini diceritakan dengan cukup detail, terutama bagian perikop ini. Di bagian perikop ini kita melihat bahwa dijelaskan seolah-olah setiap detail konstruksi material bangunan itu dijabarkan. Dan di bagian ini itu dijabarkan tentang bagian dalam dari Bait Allah. Kenapa bagian dalam dari Bait Allah ini perlu dijabarkan sedemikian detail dan sedemikian jelasnya material-materialnya, kemudian perintilan-perintilan hal-hal yang terdapat di dalamnya begitu ya. Nah, sebab pada waktu itu tidak semua orang bisa melihat bagian dalam dari Bait Allah ini. Tidak semua orang itu bisa punya kesempatan untuk melihat betapa megahnya bagian dalam Bait Allah. Karena apa? Karena pada waktu itu hanya imam saja yang boleh masuk dan boleh mempersembahkan korban. Sehingga hanya imam yang bisa melihat, mata mereka itu bisa melihat langsung kemegahan dari konstruksi material bangunan Bait Allah di dalamnya ini. Sehingga dijelaskan dengan sangat detail pada bagian ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di bagian ini, kata emas itu sangat sering digunakan. Material emas itu seolah-olah menjadi material utama dan cukup penting di dalam pembangunan bagian dalam Bait Allah ini. Saudara, mengapa emas itu sangat penting dan dijelaskan dengan cukup banyak di bagian ini? Saudara, karena di sini kita melihat bahwa Salomo yang menginisiasi pembangunan Bait Allah itu, dia bukannya seorang raja yang boros begitu ya, bukan dia sedang berfoya-foya karena waktu itu mungkin bangsa Israel punya banyak harta, punya perekonomiannya baik sehingga dia memilih untuk mau bangun Bait Allah dengan emas. Bukan, saudara-saudara, bukan karena Raja Salomo itu boros, tetapi karena Raja Salomo ingin memberikan materi yang terbaik untuk bangunan Bait Allah itu.
Raja Salomo di situ memberikan material yang paling mahal, yang paling mulia. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang mulia. Karena tempat bersemayam Allah, yaitu bait suci pada waktu itu, adalah tempat yang khusus untuk menyambut Allah yang megah yang berdiam di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga Salomo memberikan material yang terbaik untuk bagian dalam bait Allah ini. Saudara-saudara, di tengah kisah tentang bagian dalam dari bait Allah ini, tersisip ada pesan Allah di 3 ayat yang tadi saya bacakan untuk saudara-saudara di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 tersebut. Saudara, bagian ini sangat penting. Kenapa? Sisanya itu membahas tentang rancangan dan material bait Allah. Tetapi bagian ini tersisip ada pesan Allah kepada Raja Salomo. Saudara, mungkin kita berpikir kenapa kok bukan di awal saja atau bukan di akhir saja pesan Allah itu ya, sehingga kita bisa fokus membaca hal-hal teknis dan hal-hal material yang ada di dalamnya. Saudara, di sini Allah itu ingin mengingatkan kembali Raja Salomo tentang pembangunan yang dia inisiasi. Allah ingin mengingatkan jangan sampai pembangunan bait Allah itu hanya berfokus pada material fisik saja. Allah ingin mengingatkan bahwa bangunan fisik memang penting, cukup penting dan mungkin sangat penting dalam menunjang peribadatan bangsa Israel. Tetapi jangan lupakan bangunan rohani, yaitu hati dari umat dan imam yang memimpin ibadah. Saudara-saudara, bait Allah itu hanya sebuah bangunan yang mewah, tetapi percuma jika umat dan imam yang datang ke dalamnya tidak sungguh memprioritaskan kehadiran Allah. Inilah yang ingin Allah ingatkan kepada Salomo melalui perkataannya di dalam 3 ayat tadi. Inilah yang ingin Allah sampaikan juga kepada para imam dan bangsa Israel, bahwa bangunan fisik memang penting, tetapi bangunan rohani itu jauh lebih penting. Bangunan rohani itu jauh lebih penting karena bangunan rohanilah yang dapat merasakan kehadiran Allah. Saudara-saudara, di masa kini, ketika kita mungkin sering beribadah, kita mungkin adalah pelayan, kita adalah aktivis, kita adalah hamba Tuhan, pemimpin ibadah, pemain musik, atau penata layan lainnya di dalam gereja atau di dalam setiap minggu ibadah-ibadah yang ada. Saudara, kita melihat bahwa kita membuat ibadah itu untuk menunjang bagaimana firman Allah itu akhirnya dapat disampaikan kepada jemaat dan kepada kita. Kita menyusun dan merancang menyampaikan melayani di dalam ibadah itu tujuannya seharusnya satu, yaitu bagaimana kehadiran Allah itu dapat dirasakan bukan hanya kita sebagai pelayan yang merasakan, tetapi juga jemaat Tuhan yang hadir itu juga merasakan kehadiran Allah. Bukan mereka merasakan musiknya saja, merasakan pujiannya saja, merasakan penampilan kita saja, tapi lebih dari itu mereka dapat diubahkan juga oleh firman Allah. Juga dapat melihat bagaimana kehadiran Allah itu sungguh mulia dan sungguh sebuah privilege bagi mereka untuk dapat merasakan kehadiran Allah di dalam ibadah. Dan seharusnya inilah yang menjadi fokus setiap kita ketika kita mempersiapkan atau ketika kita datang beribadah. Saudara-saudara, sehingga seharusnya sebagus atau sejelek apapun bangunan gereja, semahal atau semurah apapun ornamen gereja, ketika firman Allah itu bekerja, maka firman Allah itu sama berkuasanya dimanapun. Mimbar yang mahal, mimbar yang murah, mimbar kayu, mimbar akrilik, mimbar kayu jati, mimbar yang seperti apapun itu, ketika kehadiran Allah, firman Allah yang disampaikan itu sungguh berkuasa dan menjadi pusat peribadahan, maka disitulah Allah bekerja. Dan itulah yang justru seharusnya menjadi hal yang paling penting. Dan saudara, saat ini ketika kita melihat kembali tentang situasi kita beribadah, situasi kita sangat terbatas. Gedung dan ornamen gereja yang mahal dan megah itu kini tidak bisa lagi kita nikmati. Namun saudara, kabar baiknya, ini adalah ajakan kepada setiap kita untuk kembali kepada prioritas utama kita, yaitu firman Allah. Saudara, sudahkah kita memprioritaskan kembali firman Allah di tengah ibadah kita? Sudahkah kita memprioritaskan kembali bagaimana hati kita fokus untuk merasakan kehadiran Allah lebih dari apapun? Mari kita kembali berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan jika seringkali fokus kami
kurang di dalam merasakan firman Tuhan. Dan saat ini kami rindu Tuhan untuk kami boleh kembali diubahkan cara beribadah dan cara kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa demi nama Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.